Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil PPT yang kami buat, yaitu mengenai teori kinetik gas. Inilah rekan-rekan kelompok saya. Materi-materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah yang pertama itu adalah gas ideal, yang kedua sifat-sifat mikroskopik dan makroskopik gas ideal, yang ketiga hukum gas umum, yang keempat teorema ekivariatis gas ideal, yang kelima energi kinetik gas dan asumsi-asumsinya, yang ketujuh energi dalam gas ideal, dan yang terakhir adalah percobaan tentang teori kinetik gas pada balon tiup. Sebelum kita melakukan sebuah eksperimen, terlebih dahulu kita harus mengetahui materi atau kajian teori yang akan kita bahas. Yang akan kita bahas pada kali ini adalah gas ideal. Gas ideal merupakan penyederhanaan atau idealisasi dari gaya yang sebenarnya atau gas nyata dengan membuang sifat-sifat yang tidak perlu atau yang tidak signifikan sehingga memudahkan analisis. Sifat-sifat mikroskopik gas ideal. Yang pertama, tidak ada interaksi antar molekul-molekul gas karena jarak antar molekul sangat rapat. Yang kedua, molekul-molekul gas dapat dipandang sebagai partikel-partikel yang ukurannya dapat diabaikan karena diameter pada molekul-molekul gas itu sangatlah kecil. Yang ketiga, partikel bergerak acak dan tumbukan antar molekul gas ataupun dengan dinding pembatas wadah bersifat elastik sempurna atau lenting sempurna. Sifat-sifat makroskopik gas ideal beserta hukum-hukum pada teori kinetik gas. Yang pertama adalah hukum Boyle. Tokoh yang mencetuskan hukum Boyle adalah Robert Boyle. Bunyi dari hukum Boyle adalah apabila suhu dari suatu gas yang ada di sebuah ruangan tertutup dijaga konstan atau isotermal, maka tekanan gas tersebut akan berbanding terbalik dengan volumenya. Seperti yang ada di dalam animasi tersebut, apabila tekanan dinaikkan, maka volumenya akan mengecil atau berkurang. Apabila tekanan diturunkan, maka volumenya akan membesar. Aplikasi hukum gas dalam kehidupan sehari-hari. 1. Hukum Boyle yang menyatakan bahwa tekanan dan volume berbanding terbalik pada suhu konstan. Jarum suntik. Ketika kita menarik plunger atau pompa pada jarum suntik, ini akan menyebabkan tekanan di dalam jarum suntik mengecil, sehingga volume akan meningkat yang menyebabkan cairan terhisap ke dalam jarum suntik. Begitu juga sebaliknya, ketika kita mendorong plunger, maka tekanan membesar sehingga volume akan mengecil dan cairan akan keluar dari jarum suntik. Cat semprot. Saat nozzle ditekan, maka tekanan di dalam kaleng akan meningkat dan volume akan menurun, sehingga cat dipaksa keluar untuk menjangkau tekanan yang lebih rendah. Botol atau kaleng soda. Ketika botol soda diisi, botol itu juga diberi tekanan. Ketika kita perlahan membuka tutupnya, maka tekanan yang ada di dalam akan berkurang sehingga volumenya akan meningkat. Biasanya, jika botol terguncang dan gas dicampur ke dalam cairan, maka kita mungkin mendapat tumpahan di tangan. Ini karena gas yang mencoba keluar tercampur ke dalam fluida. Jadi, ketika gas itu lepas, ia mengeluarkan cairan berbusa. Dekompresi. Saat penyelam masuk ke dalam air yang lebih dalam, tekanan itu mulai meningkat dan volume akan turun. Gas nitrogen mulai diserap oleh daerah penyelam. Ketika penyelam mulai pendakiannya secara perlahan dan tekanan berkurang,
volume gas ini mulai berkembang kembali ke volume normal. Namun, jika dilakukan secara tiba-tiba, darah di pena menjadi kacau dan berbusa. Dalam kasus ini, penurunan tekanan secara tiba-tiba pada tubuh ini dapat membunuh seseorang secara tiba-tiba. Yang kedua adalah hukum Charles. Tokoh yang mencetuskan hukum Charles adalah Jacques Alexander Charles. Adapun bunyi dari hukum Charles adalah apabila tekanan gas yang berada di dalam suatu ruangan tertutup bersifat konstan, maka suhu mutlaknya akan berbanding lurus dengan volume gas tersebut. Maksudnya, apabila suhu di dalam ruangan tersebut dinaikkan, maka volumenya juga ikut naik. Kalau suhu di ruangan itu diturunkan, maka volume di ruangan tersebut juga ikut turun. Kedua, hukum Charles yang menyatakan bahwa volume dan suhu berbanding lurus pada tekanan konstan. Balon udara. Pernahkah kalian melihat pengisian balon udara? Ya, benar sekali bahwa pengisian balon udara dilakukan dengan cara memanaskannya. Ketika suhu meningkat, maka volume udara juga akan meningkat, yang menyebabkan balon udara akan terisi penuh. Yang ketiga yaitu hukum Gay-Lussac. Tokoh yang mencetuskan hukum Gay-Lussac adalah Joseph Louis Gay-Lussac. Nah, bunyi dari hukum Gay-Lussac adalah jika volume tetap, tekanan gas berbanding lurus dengan suhunya. Maksudnya, jika volume di suatu ruangan itu tetap, maka tekanan gas berbanding lurus dengan suhunya. Apabila tekanan gas atau suhu dinaikkan, maka tekanannya ikut naik. Begitu pula juga sebaliknya. 3. Hukum Gay-Lussac yang menyatakan bahwa tekanan dan suhu berbanding lurus pada volume konstan. Peluru yang ditembakkan. Ketika peluru ditembakkan, pengapian mesiu menghasilkan gas panas yang meningkatkan tekanan, sehingga peluru bergerak dengan kecepatan tinggi. Kaleng aerosol yang meledak. Ketika kaleng yang tertutup dipanaskan, maka suhu akan meningkat. Kemudian, tekanan juga akan meningkat, yang menyebabkan kaleng tersebut meledak. Itulah mengapa kaleng aerosol tidak boleh dibuang pada sembarangan tempat. Inilah sifat-sifat makroskopik gas umum atau hukum gas umum, yaitu kombinasi atau penjabaran dari hukum Coyle, hukum Charles, dan hukum Gay-Lussac. Teorema ekivaritis energi atau hubungan energi kinetik molekul gas dengan suhu gas, di mana energi rata-rata untuk tiap derajat kebebasan yang dimiliki molekul sama dengan T/2. K adalah ketetapan Boltzmann dan T adalah suhu. Di dalam ekivaritis energi itu atau derajat kebebasan itu ada 3 derajat kebebasan. Yang pertama, apabila dia berada di ruangan, maka dia memiliki 3 arah gerak. Jadinya derajat kebebasannya itu adalah 3/2 kT. Apabila dia berada di ruangan tetapi tipis, dia bergerak 2 arah, dia memiliki 2 derajat kebebasan, yaitu K kali T. Sedangkan jika dia berada di dalam pipa, dia memiliki 1 arah, maka derajat kebebasannya itu adalah setengah kT. Asumsi-asumsi teori kinetik gas bisa teman-teman lihat sendiri di sini. Nah,
Setelah kita mengetahui hukum-hukum Boyle, hukum Charles dan hukum Gay-Lussac, ternyata mereka atau para ahli tersebut melakukan sebuah eksperimen. Tetapi di dalam materi ini kita akan mengetahui rumus dari gas umum itu menggunakan pendekatan secara teori. Adapun di sini kita tinjau graf molekul pada sumbu Y. Di sini berguna itu momentum. Nah, setelah kita mengetahui momentumnya, kita akan menggunakan hukum Newton 2 dan hukum Newton 3. Inilah rumus dari energi dalam gas ideal. Di sini gas dibagi menjadi dua, yaitu monotomik dan diatomik. Monotomik adalah gas yang hanya terdiri dari satu atom, contohnya helium, neon, argon, dan krypton. Sedangkan diatomik adalah gas yang mengandung lebih dari satu atom, contohnya O2, H2, Cl2, F2. Persamaan energi dalam gas diatomik. Jika suhu gas yang cukup rendah, maka jarak antar atom hampir tidak mengalami perubahan. Energi yang dimiliki tiap partikel hanya energi gerak. Karena suhunya yang rendah, maka jaraknya atau pergerakannya itu sangat kecil sehingga hanya terjadi translasi secara bersamaan. Nah, apabila jika suhu dinaikkan, maka getaran mendekat dan menjauh atau penyusun molekul gas mulai terjadi atau vibrasi. Jika suhunya dinaikkan lagi, maka muncul rotasi terhadap pusat masanya sendiri seperti pada gambar. Nah, setelah kita mengetahui materi-materi yang tadi, kita harus bisa membedakan mana itu suhu rendah, suhu sedang, suhu tinggi. Penjelasannya sudah ada dan grafiknya. Nah, persamaan untuk gas nyata. Inilah persamaan untuk gas nyata. Setelah kita panjang lebar berbicara tentang teori-teori dan hukum-hukum, pada slide-slide ini kita akan berbicara tentang eksperimen, yaitu menggunakan balon tiup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mengucapkan Selamat menonton. Pertama-tama kita siapkan alat dan bahan. Alat-alatnya di sini yaitu kompor dan wadah. Dan bahan-bahannya yaitu es batu, balon, dan botol. Setelah itu kita panaskan air hingga mendidih. Lalu kita regangkan balon seperti yang ada di video. Setelah itu kita hancurkan es batunya lalu menaruhnya di wadah. Setelah mendidih, kita tuangkan air panasnya ke dalam wadah. Selanjutnya letakkan balon di mulut botol seperti yang ada di video.
Setelah itu, mari kita amati. Ketika botol yang berisikan balon ditaruh ke air panas, maka balonnya akan mengembang seperti yang ada di video. Tuing. Sedangkan kalau kita taruh di wadah yang berisikan es batu, balonnya menyusut seperti yang ada di video. Kurang lebih pengerjaannya seperti ini ya, teman-teman. Thank you for watching. Sekian dari kelompok kami, semoga penjelasan kami bisa dipahami oleh semua. Semoga bermanfaat bagi kami untuk melanjutkan atau mengembangkan potensi-potensi yang kami miliki, dan semoga untuk teman-teman dan orang lain supaya mendapatkan ilmu-ilmu yang barokah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.